Good news Malaysia, congratulations buat Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia betul-betul luar biasa hebat dan betul-betul luar biasa pintar. Karena apa? Berkat Malaysia ya, Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pusat produksi teknologi tinggi, menjadi pusat AI, pusat produsen semikonduktor nomor 1 di dunia. Wah, kok bisa ya? Gimana Indonesia bisa jadi sehebat itu dan hubungannya apa sama Malaysia? Makanya lu jangan di skip video ini and let's check this out. Jadi teman-teman udah tahu kan Indonesia itu adalah negara superpower yang sangat canggih utamanya di bidang investasi. Bahkan dari bertahun-tahun lalu kalau lu lihat headline surat kabar itu bunyinya seperti ini. 2023, RI dipilih Amerika Serikat menjadi destinasi investasi untuk bisnis chip semiconductor. Wow. Hebat banget loh. Ingat loh, bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Maju dikit ke 2024. Jokowi ungkap semikonduktor jadi masa depan industri Republik Indonesia. Wow. Wah, ini keren banget nih guys. Indonesia itu jadi masa depan, tulang punggung dunia nih Indonesia nih. Dan lebih hebat lagi apa? Menko Erlangga itu udah pernah bilang juga, dia menargetkan RI menjadi pemain utama di industri semikonduktor. Jadi semikonduktor itu kayak microchip ya, kalau lu nyetir mobil, pakai laptop, pakai handphone, bahkan kulkas aja udah ada microchip sekarang. Nah, Indonesia bakal jadi pemain semikonduktor paling hebat di dunia, nomor wahid lah. Ini hal yang luar biasa nih buat Indonesia. Tetapi ini adalah sebatas cita-cita belaka. Kenapa? Karena kenyataannya nih baru ganti tahun ya, dalam hitungan minggu ya. Beberapa minggu yang lalu baru aja keluar berita bahwa Nvidia bukan investasi di Republik Indonesia, tetapi bakal membangun pusat AI di Vietnam. Dan bukan cuma itu, walaupun Indonesia menjadi pasar terbesar Apple di Asia Tenggara, tetapi Apple malah memilih membuat pabriknya di Vietnam. So, sebelum kita ngomongin industri teknologi tinggi, kita ngomongin industri handphone aja dulu ya, baru buat halo-halo. Itu ternyata Apple nggak bikin di Indonesia, tapi malah memilihnya buatnya di Vietnam. Oke lah kalau gitu kita kalah sama Vietnam. Oke lah, memang kan Vietnam negara hebat, negara maju. Mereka negara komunis. Mereka korupsinya lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi wajar lah kalau Vietnam lebih canggih dibanding Indonesia. Tapi minimal kita bisa kalahin Malaysia lah. Jangan takut dulu, jangan pesimis dulu sama Indonesia. Sekocak-kocaknya Indonesia pasti masih bisa lah bersaing lah dengan negara tetangga Malaysia. Makanya gue kaget ketika muncul berita seperti ini. Ternyata banyak investor asing yang tadinya memilih investasi di Indonesia, investasi AI dan semikonduktornya dipindahkan ke Malaysia. Bahkan headline di CNN mengatakan bahwa Malaysia menjadi favorit investor teknologi AI. Dan bukan cuma itu, bahkan CNBC membuat suara yang paling kencang bahwa asing makin kencang serbu Malaysia. Ini bukti baru bahwa RI ini cuma diperas. Maksudnya cuma diperas ini bukan jeruk ya guys ya, bukan jeruk anget diperas campur gula jadi enak. If they could have just squeezed us like an orange and squeezed the juice out, I think the juice would have been squeezed out of us. And all the goodness would have been sucked away. Maksudnya RI itu cuma diperas jadi konsumen doang, jadi market doang. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Ya sebelum lu ngomong kok bisa dulu, gue mau bilang dulu Malaysia ini memang hebat banget. Ternyata di belakang layar lu gak pernah denger, tapi gue bisa bilang kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya. Komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gua itu Intel ya. Nah sayangannya Intel itu AMD. Gua kaget ketika gua bikin komputer, gua gak mau pakai Intel, gua mau pakai AMD. Gua lihat made in-nya apa? Ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya, yang tadinya mungkin agak tumpul sekarang mungkin udah lebih tajam. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi si Ana investasi ujung-ujungnya ya zong juga. Tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah minimal. Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia, dia juga nggak puas. Oh gue dapet Google, oh gue udah dapet Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia.
Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok sama rok pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya yang berhasil mendapatkan investasi senilai $2 billion untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lu bayangin ya, udah yang goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia, tapi pusat otaknya, intelijennya, data centernya dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Wow, ekstrim. Respect, kita ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi gak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? Apa yang kita harus pelajari? Lihat sisi positifnya. Sisi positifnya orang Indonesia mungkin besok bisa investasi di jarum suntik untuk memperbesar silikon. Itu bagus gak tuh? Apa delete aja? Enggak ya? Gak bagus ya? Lu lihat sisi positifnya lah. Sisi positifnya bahwa makin banyak investor asing yang percaya untuk menaruh duitnya ke Asia Tenggara. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya sayangnya bukan di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih alasan ya orang-orang bule itu, investor asing itu lebih memilih buat investasi AI, teknologi canggih, semiconductor atau cloud di negara lain, di tetangganya Republik Indonesia, bukan di Indonesia. Apa alasannya? Ternyata salah satu alasan kenapa banyak perusahaan asing nggak mau investasi buka pabrik di Indonesia karena adanya Amerika Serikat. Teman-teman tahu kemarin kan gue baru bilang bahwa Indonesia harus hati-hati juga lihat BRICS nih. Jangan langsung all in, harus pertimbangan dengan matang lah. Karena apa? Ketika Indonesia bilang kita mau join dengan BRICS, apa yang terjadi? Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Amerika langsung membuat sanksi, hei kamu negara-negara anggota BRICS, siap-siaplah lu bakal gua boykot. Dan Indonesia sudah masuk di dalam daftar boykot negara-negara yang tidak boleh menerima produk-produk ekspor teknologi tinggi dari Amerika Serikat. Produk-produk yang berhubungan dengan artificial intelligence, termasuk diantaranya semiconductor. Yang artinya begini teman-teman. Lu bayangin Apple disuruh buka pabrik di Indonesia. Tapi kemudian microchipnya, prosesornya, dilarang buat diekspor dari Amerika ke Indonesia. Terus buat apa lu buka pabrik Apple di sini yang nggak ada prosesornya? Iya, tapi kan lumayan pak ada touchscreennya. Iya, tapi nggak bisa jalan, sama aja bohong, nggak ada memorinya. Terus mau ngapain lu pakai itu? Itu semua produk teknologi tinggi, produk semiconductor yang nggak ada teknologinya di Indonesia. Ya udah, impor aja mesinnya. Nah, mesinnya itu siapa? Alat litografi yang punya siapa? Ada ASML di Belanda, di Belgia juga ada. Lu tahu ada TSMC yang ada di Taiwan segala. Itu semua sekutunya Amerika Serikat. Yang dia bisa langsung bilang tunjuk lu dilarang ekspor ke negara anggota BRICS. Dan ternyata ketakutan itu menjadi kenyataan. Makanya kemarin kalau ada mantan menteri bilang, udah maju aja, sikat aja, nggak usah takut sama Amerika, sikat. Itu agak keblinger gitu. Karena faktanya hari ini gara-gara si menteri goblok itu, apa yang terjadi? Indonesia di-ban. Indonesia sudah masuk ke dalam daftar resmi negara-negara yang tidak boleh dan dilarang untuk mengimpor teknologi-teknologi tinggi. Wah, BRICS loh. Ternyata keputusan politik ada konsekuensi negatifnya juga. Dan bukan cuma itu guys, ada alasan lain dan ini baru saja dikemukakan oleh menteri di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berkata bahwa nama menteri gue gak mau sebut lah, nanti jadi kontroversi. Kenapa? Karena dia akhirnya mengakui juga ada negara-negara lain, khususnya negara dan Singapura, yang gak suka kalau Indonesia punya pabrik semiconductor sendiri. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk menyerang Indonesia sendiri, termasuk membayar NGO, LSM, masyarakat buat bikin demonstrasi palsu lah apa segala macam supaya Indonesia itu nggak jadi negara maju. Makanya nih hati-hati nih,
begitu kita bermusuhan dengan Amerika Serikat harus siap bakal lahir pengkhianat-pengkhianat baru yang makan dolar Singapura atau karena enak, lu kapan lagi dapat gaji dolar. Nah yang paling keren nih menurut gua adalah gua ketika setiap kali ke Singapura ya, gua kaget ngelihat teman-teman ekspat, orang-orang pinter di Singapura. Kok sering banget ya lu pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru itu perbatasannya. Kalau dari Singapura lewat jalan darat bisa ke Malaysia. Nah kota terdekat namanya si Johor itu. Nah kalau lu ke sana orang biasanya buat belanja. Kan di Singapura semua serba mahal. Sehingga orang Singapura yang hemat, investor-investor di Singapura tuh banyak yang hemat. Mereka nyebrang ke Malaysia, belanja di Johor Bahru, nanti balik lagi ke Singapura. Akibatnya apa? Johor itu berkembang jadi negara yang daerah yang maju dan dinamis. Sekarang mulai ada percampuran budaya lah, banyak orang asing, investor asing, orang Singapura, orang luar negeri belanja ke sana. Dan ini menjadi daerah yang strategis sehingga kemudian Malaysia dan Singapura itu membuat aliansi guys untuk membangun pusat AI teknologi tinggi di Johor Bahru. Dan ini berita fresh from the oven guys. Karena mereka sudah resmi nih, di hari Selasa kemarin mereka bertemu untuk mengumumkan pembangunan zona ekonomi khusus AI nih, teknologi tinggi di Johor Bahru. Ini adalah merger antara Singapura dengan Malaysia. Oh ini hebat banget guys. Ini sangat brilian. Gue udah berulang kali bilang Singapura wajib menguasai AI. Karena populasi penduduknya sangat tinggi. Dengan AI dia bisa meningkatkan produktivitas penduduknya. Jadi GDP dia bakal naik ekstrim kalau dia punya AI. Karena orang Singapura makin males buat punya anak. Itu berbahaya buat GDP Singapura. Solusinya dia harus menguasai AI. Siapapun yang menguasai AI di Asia Tenggara ini bakal berhasil menjajah Indonesia. Jadi di sini teman-teman di Indonesia mendapatkan kabar baik. Lu kan selama ini takut dijajah Cina, takut dijajah Amerika. Sekarang lu udah punya solusi dari Johor Bahru. Lu gak usah takut lagi sama Cina dan Amerika Serikat. Ada penggantinya tetangga kita sendiri yang udah berbaik hati nih mau bergabung membuat perusahaan bersama zona ekonomi khusus untuk AI. Luasnya gak main-main guys, 3.500 km persegi. Ini gila banget sih. Dan proyek ini diproyeksikan bisa menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Dan ini akan menjadi pusat peradaban baru. Karena yang gue bilang ya, lalu lintas orang di Johor Bahru itu sangat padat guys. Diperkirakan ada 300.000 orang guys. 300.000 orang yang melintasi Johor Bahru setiap harinya. Lu bisa bayangin nih kawasan ekonomi khusus ini bakal menjadi sebesar apa. So jangan heran ya, banyak pengusaha di Medan yang udah pindah ke Malaysia. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana? Ini bisa jadi kabar baik gak buat Indonesia? Pertama, Indonesia bisa menjadi budak untuk memakai produk-produk AI mereka. Yang kedua, Indonesia gak usah takut lagi nih datanya bocor ke Amerika atau ke China. Nah yang ketiga, lu setuju gak kalau Indonesia itu mendukung lah program ini? Karena ya memang kalau mereka mau buka di Indonesia udah gak bisa guys. Ingat ya, Indonesia sudah di-ban. Indonesia tidak bisa mengimpor produk teknologi tinggi. Indonesia sudah salah langkah menurut Amerika Serikat. Atau jangan-jangan menurut lu, Indonesia pede aja sendiri. Bikin sendiri AI. Kalau kita di-ban dengan Amerika Serikat, jangan-jangan ini waktunya buat salaman dengan Xi Jinping. Menurut lu gimana? Lebih baik Indonesia merapat ke Xi Jinping, ke China, atau Indonesia mendukung Johor Bahru? Tulis segera kolom komentar di bawah ini ya guys. Menurut kalian yang terbaik buat Indonesia apa nih? Kita udah berada dalam posisi dijepit nih sekarang. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Dan siap-siap ya melihat merger antara Malaysia dan Singapura untuk menjadi pusat ibu kota artificial intelligence di dunia. This is a very good news nih buat kawasan Asia Tenggara. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.